Halo semuanya, kali ini saya mau menjawab komentar dari video lama saya. Dia bertanya, Bang, kenapa keluar dari Home Credit? Oh iya, saya tuh keluar dari sana bukan karena nggak betah atau segala macam ya. Saya klarifikasi dulu, karena di sana itu nyaman banget ya, dengan gaji yang sangat di atas standar lah. Kalau misalkan semuanya ya, dari gaji pokok, bonus, dan tunjangan segala macam, pokoknya enak banget di sana itu. Pendapatan saya itu kalau misalnya di sana itu sekitar rata-rata 5-6 ke atas lah ya, paling gede juga 8 udah pastilah kalau dulu, karena di sana tuh ada kartap juga ya. Tapi di sana itu, ini saya ceritain dulu kenapa kartap bisa down ya, atau enggak, maksudnya bisa dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan dari PT sana. Jadi pertama, sejak kita menandatangani kontrak, tanda tangan kontrak itu ya di sana, kalau kita baru join ya, itu sekitar 6 bulan dulu ya masa percobaannya. Jadi kalau misalkan selama 6 bulan itu nggak ada kesalahan, terus mencapai targetnya ya, achievement. Kalau misalkan nggak ada kesalahan itu seperti pendataan nama ya di KTP, misalkan Andi, I-nya pakai Y ya di KTP, tapi di komputer kita pakai I ya, itu kan jadi kesalahan buat sistemnya. Itu mempengaruhi scorecard ya, scorecard namanya itu. Jadi kalau misalkan selama 6 bulan itu sering kesalahan, maka scorecardnya semakin kecil untuk menjadi kartap dalam 6 bulan itu. Terus kalau misalnya kita achievement ya, setiap bulan target terus, misalnya targetnya 30 juta, kita jadi 35 juta ya targetnya, itu kan eksperimen. Jadi maksudnya targetnya di atas rata-rata, dan kita achievement terus tiap bulan selama 6 bulan itu. Maka dalam 6 bulan itu kalau misalnya dari kesalahan, nggak ada kesalahan ya, pendataan, kedua targetnya ngechip terus tiap bulan selama 6 bulan tuh, maka kita ada kemungkinan untuk dinaikkan dari sales agent, kalau dulu sales agent ya, sales menjadi kartap ya. Kartap itu beda ya. Kalau sebelum kartap ya, itu gaji pokoknya itu kalau dulu itu 1,8 ya gaji pokoknya, tapi bonusnya itu di atas, pokoknya misalkan gajinya 1,8, bonusnya bisa nyampe 5-4 atau 6 juta lebih malahan, tergantung kalian achievement. Kalau misalkan kalian mengejar uang ya, di sana cocok gitu. Meskipun kalian belum kartap, tapi bisa ngerasain gaji 6 juta 7 juta ke atas gitu. Nah itu. Tapi kalau sesudah kartap ya, kalau sudah kartap itu gaji pokoknya itu sekitar 3,6 ya, UMR lah ya, UMR. Udah gitu ada lagi tunjangan grade ya, grade jadi dari menjadi kartap ya, menjadi kartap itu 1 juta, jadi 4,6 ya dulu itu kalau saya hitung di slip gajinya. Terus ditambah lagi belum bonus ya, bonus rata-rata dulu tuh saya 3 jutaan ya, jadi bisa hitungin sendiri lah ya. Gaji pokok terus bonus, grade sama bonus 3 juta, jadi berapa gitu kalau dulu. Nah apa sih tantangannya menjadi kartap atau enggak kerja di PT Home Credit itu sehingga saya dikeluarkan di sana di PT Home Credit itu? Ini jawabannya, bahwa kita pas masuk ke PT Home Credit, kita itu udah tanda tangan kontrak. Nah di tanda kontrak itu isinya membahas kalau bila mana saya memproses customer yang memang terus pembayarannya itu nunggak atau segala macam ya, itu tanggung jawab kita loh, tanggung jawab kita. Apalagi cicilan pertama itu tanggung jawab kita sendiri ya, meskipun bonusnya ada ya, tapi seimbang dengan apa yang diberikan oleh dia. Itu ada warningnya gitu ya, ada dia masih ngasih bagus nih, ngasihnya gede banget, tapi ada warningnya gitu. Nah gimana caranya warning itu bisa kita atasi sendiri dengan cara follow up. Nah waktu itu saya dari bulan pertama, maksudnya join pertama ke Home Credit itu follow up ya, dari bulan pertama follow up terus, Pak udah bayar belum gitu. Namun setelah saya bekerja sekitar 2 tahun 3 tahun ya, saya tidak melakukan itu karena ya gaji saya udah nyaman, dalam zona nyaman ya, gaji saya udah sekitar 6 jutaan gitu ya. Jadi terlena gitu. Akhirnya saya nggak fokus buat follow up customer lagi, nggak ngingetin pembayaran. Akhirnya warning itu menjadi ya buat saya sendiri ya, warning itu. Akhirnya saya nggak kerja di sana lagi karena banyak sekali yang belum bayar ya. Belum bayar itu mencapai berapa orang ya, 20 orang kalau nggak salah, 20 orang nggak bayar.
nggak bayar, maksudnya terlambat bayar ya, terlambat, bukan nggak bayar tapi terlambat bayar. Bulan pertama nih nggak bayar belum bayar, kan harusnya tanggal 20, dia bayarnya itu tanggal 30, harusnya bayar di jadwal tanggal 10, dia bayar tanggal 20. Itu kan meskipun dia bayar tapi tetap masuk terlambat ke kitanya gitu. Di sistem datanya itu kita score card-nya udah down gitu karena tidak sesuai dengan perjanjiannya gitu. Jadi meskipun dia terlambat berapa hari, tetap kita warningnya itu masuk ke kita gitu. Kecuali kalau misalnya dia jatuh temponya tanggal 15, dia bayarnya tanggal 15 juga, itu masih nggak masalah. Kalau misalkan lewat 3 harian ya, itu masih tetap masuk ke sistem kita gitu warningnya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya udah 20 orang, itu nanti ada pemberitahuan, kita dipanggil dulu, misalnya dipanggil oleh ya manajer kita ya, kenapa bisa terjadi gitu. Akhirnya saya dikasih masukan gini ya, maksudnya mungkin dia nenangin saya ya. Saya emang agak shock juga ya, biasanya saya ada di zona nyaman, tiba-tiba saya mengalami hal drop banget gitu kan, dari gaji sekian saya nikmatin, ternyata ada warning garis benang merahnya gitu. Udah sabar aja katanya. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa, saya mungkin sampai sini, rezeki saya di sini. Kalau misalkan ya begitulah, misalkan lah, pokoknya saya di sana sempat menjadi inspirasi juga buat yang lain, karena di bulan pertama sampai 6 bulan itu jadi kartap ya, baru join dalam 6 bulan udah jadi kartap gitu. Siapa yang enggak ini ya, kenapa bisa gitu kan, banyak pertanyaan gitu, kenapa bisa gitu kan ya. Saya menjaga dari mulai pengetikan, saya cek lagi, setelah selesai cek lagi, jangan bosan-bosan. Meskipun agak lama ya, tapi lamanya juga saya batasin. Kalau misalnya lebih dari 10 menit saya nggak pernah sih, paling 5 menit, karena terbiasa mungkin ya tiap hari melakukan pengolahan data customer gitu kan. Customer datang nih, kita proses kan tiap hari, pasti ada perubahan buat kita juga, ada masukan ya, pembentukan diri sendiri ya. Kalau pertama join sih misalnya belajar agak lama ya, wajar aja karena itu kan proses pembelajaran. Tapi kalau misalnya tiap hari datang kita proses, itu akan menjadi progres buat pembaruan buat diri kita, pengembangan diri sendiri gitu. Makanya waktu itu cuma butuh 5 menit ya untuk pengecekan data, udah selesai. Ini namanya udah selesai belum, alamatnya itu, nomor handphone. Pokoknya alamat di KTP itu harus sama dengan di sistem ya. Pokoknya itu saya menjaga itu, dan juga target ya. Gimana caranya ya, kalau misalnya caranya gimana, kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya. Pertama bisa juga player itu kita mencari customer di depan toko ya, dengan cara membagikan kertas, lembar kertas, atau enggak kita follow up melalui media sosial, bisa WhatsApp, Facebook, atau enggak YouTube, atau enggak sekarang lebih di Korsel atau OLX. Jangkau semua customer yang membutuhkan untuk datang ke lokasi kita ya. Kalau misalnya dia datang ke lokasi kita ya, kita itu menjadi nilai tambah buat kita ya, dan kita juga achievement, udah gitu bonus kita bertambah ya. Pokoknya perusahaan juga maju kan gitu. Apa yang kita lakukan itu kan buat perusahaan semuanya ya, untuk menunjang perusahaan biar berkembang ya. Itu tujuan kita kan, bekerja di satu perusahaan dimanapun gitu, dimanapun. Oke, gitu aja. Bagi kalian yang pengen penasaran apa aja sih, mungkin ada yang terlewat, apa yang saya kasih tahu, bisa tinggalkan di kolom komentar, dan pasti saya balas kok satu persatu. Dan bila mana kalian mau membantu channel ini tetap berkembang ya, berkembang pesat nih, silahkan di like, subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video lainnya.